Salve saudara-saudariku dan Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang kelima. Tema renungan bagi kita hari ini adalah panggilan untuk mewartakan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita memulai renungan bagi kita hari ini, saya ingin pertama menanyakan, apakah Anda Katolik? Pertanyaan, apakah Anda Katolik adalah suatu pertanyaan yang gampang tentunya. Dan bisa jadi 100% kita akan menjawab yang ada di sini, ya, saya Katolik. Dan saya yakin kita yang di sini semua adalah Katolik. Lalu pertanyaan kedua, mengapa Anda menjadi Katolik? Nah, di sini mulai jawaban kita akan mungkin bisa jadi beragam. Pertama, bisa saja ada jawaban, saya Katolik karena orang tua saya Katolik. Itu satu jawaban yang pada umumnya, karena kita masih banyak adalah Katolik pewaris iman dari orang tua kita. Ada juga mungkin yang mengatakan, saya Katolik setelah saya mendapat jodoh orang Katolik dan saya diajak menjadi Katolik. Ini juga ada beberapa di antara kita. Dan ini juga baik. Sebab dalam satu keluarga hendaknya hanya ada satu iman, sehingga anak-anak pun tidak mengalami kebimbangan bila dua orang tua mereka mempunyai iman yang berbeda. Dan mungkin ada juga yang menjawab, saya menjadi Katolik karena saya percaya Katolik adalah ajaran iman yang benar-benar diwariskan Tuhan Yesus. Dan Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Yesus. Ini satu jawaban yang cukup idealis. Dan yang menjawab ini biasanya orang-orang yang berani mempertahankan imannya dimanapun berada. Nah, setelah pertanyaan kedua ini, saya menanyakan yang ketiga. Setelah nanti Anda benar-benar paham tugas sebagai orang Katolik, masih maukah Anda tetap menjadi Katolik? Nah, untuk ini nanti kita jawab setelah homili ini kita lanjutkan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan bagaimana Yesaya merasa tidak pantas saat melihat Tuhan dengan malaikat-malaikat ada di sekitarnya. Dia merasa tidak layak karena mulutnya sering mengatakan yang tidak benar. Dia merasa najis. Tapi saat dia merasa najis, salah satu malaikat datang dan meletakkan bara api pada bibir Yesaya. Lalu malaikat itu berkata, lihatlah, bara api ini menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kita lihat bagaimana malaikat menyentuhkan bara api. Artinya api dapat mengampuni dosa dan kesalahan kita. Lalu Tuhan bertanya,
siapakah yang akan kuutus? Dan Yesaya setelah mendapat pengampunan atas dosanya, ia berkata, inilah aku, utuslah aku. Inilah pernyataan Yesaya. Walaupun dia tahu tadinya dia sangat tidak pantas, tidak layak, karena mulutnya sering mengucapkan yang tidak baik, mengucapkan yang najis. Tapi setelah malaikat meletakkan bara api ke bibirnya, segala dosanya telah diampuni, kesalahannya telah dihapus. Dia telah dibersihkan. Setelah dibersihkan, apakah Yesaya mau menjadi pewarta? Ternyata Yesaya mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Dalam Injil hari ini, tadi kita dengarkan saat Yesus sedang berada di tepi danau. Dia melihat dua perahu yang kosong karena nelayannya sedang membersihkan jala. Dia naik ke salah satu perahu. Perahu itu adalah perahu Simon. Lalu ia meminta kepada Simon agar bertolak sedikit ke tengah. Lalu ia mengajar kepada orang-orang banyak yang ada di tepi danau itu. Setelah ia selesai mengajar, Yesus mengajak Simon, marilah bertolak ke tempat yang lebih dalam, yang sering kita kenal dengan istilah duk in altu. Yesus mengajak Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Lalu Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu. Simon bingung. Sudah semalaman mereka menjala di danau itu, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Tapi Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dia katakan, karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dan Simon menebarkan jalanya sesuai perintah Yesus. Dan mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Sampai perahunya pun tidak sanggup. Dan ia memanggil perahu teman-teman yang ada di pantai untuk membantu mengangkat ikan yang mereka dapat. Nah, dari peristiwa Injil hari ini, Simon yang sebenarnya sudah pesimis mereka untuk mendapatkan ikan, tapi Yesus mengatakan, mari ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jala. Walau ada keraguan karena pengalaman satu malaman tidak mendapat, namun karena yang meminta adalah Yesus, Simon tetap menebarkan jalanya. Dan mereka mendapatkan ikan yang banyak. Dan sejak saat itu Yesus berkata, jangan takut, mulai hari ini aku akan menjadikanmu penjala manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah panggilan bagi Simon, Yohanes, dan Yakobus. Mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebagai bekal awal keyakinan mereka akan Yesus adalah bagaimana mereka tidak mendapat apa-apa di danau itu satu malaman. Namun saat Yesus mengatakan tebarkan, dan mereka pun mendapatkan ikan yang sangat banyak. Artinya apa? Di awal, sebelum Simon diajak menjadi murid Yesus, ia disadarkan dulu akan kuasa Yesus yang begitu besar, yang mustahil bagi manusia, bagi Yesus akan menjadi real, jadi suatu kenyataan. Inilah
ajakan Yesus kepada Simon untuk menjala manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita, umat Allah yang selama ini telah mengimani Yesus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik? Sungguhkah kita mengimani Yesus sebagai guru dan Tuhan kita? Sungguhkah kita siap menjadi orang Katolik yang sesungguhnya? Karena perlu kita ingat, ini sudah banyak umat Allah yang lupa. Dengan menjadi Katolik, dibaptis secara Katolik. Walau mungkin ada kita yang dibaptis di luar gereja Katolik, namun bila formatnya sama dengan baptisan Katolik, itu adalah pembaptisan Katolik. Setelah masuk ke dalam gereja Katolik, itu disahkan menjadi baptisan Katolik, tidak diulang. Namun bila saudara-saudari ada yang dibaptis di luar gereja Katolik dengan forma yang berbeda, tentu kita akan dibaptis ulang di dalam gereja Katolik ini. Nah, sekarang pertanyaannya, masih sadarkah kita apa tugas kita setelah kita dibaptis? Tugas orang Katolik setelah dibaptis adalah menjadi nabi, imam, dan raja. Artinya apa? Ini tugas, bukan hak. Tugas kita menjadi nabi, artinya kita punya tugas menyampaikan firman Tuhan, mewartakan. Sebagai imam kita punya tugas untuk menguduskan saudara-saudari kita, minimal anak-anak, keluarga, dan saudara dekat, yang disebut sebagai gereja basis, kemudian sebagai raja atau gembala. Sebagai raja atau gembala, kita punya tugas untuk menggembalakan, mengarahkan, agar minimal, ini kita cerita minimal anak-anak kita tetap kita arahkan, kita gembalakan di dalam iman yang benar, iman Katolik. Jadi jika ada anak kita yang istilah Bataknya manimbil keluar dari iman Katolik, berarti kita telah gagal dalam tugas sebagai raja atau gembala. Nah, sebagai nabi, ini adalah tugas setiap umat Katolik, menyampaikan firman Tuhan. Tadi kita di awal bertanya, masih maukah kita tetap Katolik? Melihat tugas-tugas ini, menyampaikan firman Tuhan, menguduskan umat Allah, dan menggembalakan umat Allah. Dengan 3 tugas ini bukan tugas yang ringan, ada tugas berat. Masih maukah kita tetap Katolik? Saya percaya kita semua masih mau menjadi Katolik. Tapi konsekuensinya, masih maukah menjadi Katolik dengan mengemban tugas-tugas ini? Jangan kita mengatakan saya masih mau tetap Katolik. Sudahkah Anda pernah menyampaikan firman Tuhan? Nah, itu kan urusan pastor. Berarti kita tidak jujur mengatakan masih mau tetap Katolik. Saat ditanyakan, ini tugas imam, menguduskan. Artinya apa? Keluarga kita saat mereka kita lihat ingin melakukan suatu hal-hal yang di luar kehendak Allah, misalnya curang, mencuri, atau misalnya yang paling keren sekarang, nyogok untuk mendapat pekerjaan, nyogok untuk lulus ujian. Kita tahu keluarga kita melakukan itu. Beranikah kita menegur agar saudara kita tetap kudus? Atau kita mendukung? Inilah tugas umat Katolik sebagai imam, menguduskan.
Nah, dengan tugas-tugas yang berat ini, pertanyaan kembali diulang, masih maukah tetap Katolik? Jika kita mengatakan saya masih mau, mari mulai hari ini sesuai dengan top pastoral Keuskupan Agung Medan menjadi umat Katolik yang bermisi. Mulai hari ini kita tunjukkan misi kita, mewartakan firman Allah, menguduskan umat Allah, dan menggembalakan umat Allah. Ini adalah tugas sebagai orang Katolik. Ini bukan tugas baru, ini adalah sejak gereja perdana. Walaupun banyak umat Katolik ini tidak menyadari tugas ini, tapi kita yang sudah menyadari, mari mulai hari ini, sesuai dengan top pastoral Keuskupan Agung Medan, marilah bermisi dengan tugas sebagai seorang Katolik yang sejati. Semoga lewat renungan hari ini, kita semua menjadi umat-umat Allah yang tangguh, yang sadar akan tugas sebagai umat Allah, dan tekun melaksanakannya. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.